Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa. Berjumpa lagi dengan saya Wahib Asyahri. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa. Selamat menikmati materi kita dan semoga bisa menyimak serta memahami dan bisa diambil ilmunya dengan baik. Nah, dan juga jangan lupa tambahkan juga materi kita hari ini dengan berbagai jenis referensi dari buku dan artikel jurnal. Semoga bisa menambah khazanah pengetahuan kita. Baik, mari kita mulai proses perkuliahan kita pada hari ini. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang terdiri dari 3 SKS pada pertemuan kelima hari ini, kita akan membahas mengenai tentang periodisasi perkembangan sistem politik Indonesia. Pendahuluan, proses politik di Indonesia mengalami perubahan yang progresif. Dalam perjalanan sejarahnya yang dinamis, demokrasi di Indonesia menganut beberapa sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, yang dimulai pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Dan yang ketiga ada demokrasi Pancasila atau Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998, dan terakhir masa demokrasi reformasi yaitu tahun 1998 hingga kini. Demokrasi liberal. Pelaksanaan pemerintahan pada masa demokrasi liberal Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, keadaan politik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Sistem parlementer Indonesia masih berpedoman sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1950. Perubahan bentuk pemerintahan mengakibatkan perubahan pula pada undang-undang dasarnya dari konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Nama lain demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer. Dinamakan parlementer karena pada masanya para kabinet memiliki tanggung jawab dan peran penting sebagai parlemen atau DPR di pemerintahan. Dalam sistem demokrasi liberal, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Jadi, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Sementara Perdana Menteri dan Menteri dalam kabinet bisa diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Presiden menjabat sebagai kepala negara dalam demokrasi parlementer. Demokrasi liberal memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan individualisme. Ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Artinya, kekuasaan pemerintahannya terbatas, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi, dalam demokrasi liberal berupaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selain itu, rakyat dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Pada era demokrasi liberal juga, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama dilaksanakan bertujuan untuk memilih para anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante ditugaskan untuk membentuk undang-undang dasar baru sehingga mampu menggantikan undang-undang dasar sementara. Berbagai peristiwa politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama itu ada pergantian kabinet yang cepat. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia.
Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat. Berikut yang pertama ada kabinet Natsir yang dimulai pada September 1950 sampai Maret 1951. Yang kedua ada kabinet Sukiman yang dimulai dari April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga ada kabinet Wilopo yang dimulai dari April 1952 sampai Juni 1953. Dan yang keempat ada kabinet Ali Sastroamijoyo I yang dimulai dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Selanjutnya ada kabinet Burhanuddin Harahap yang dimulai dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Dan ada kabinet Ali Sastroamijoyo II yang dimulai dari 1956 sampai Maret 1957. Dan yang terakhir ada kabinet Juanda yang dimulai dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Masa kabinet kebanyakan hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Mengapa pada era ini seringkali terjadi pergantian kabinet? Alasan utamanya disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar partai yang ada. Sayangnya perbedaan di antara partai-partai tersebut tidaklah pernah dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, hubungan pusat dan daerah. Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapatkan perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gerakan provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan seperti APRA, pemberontakan Andi Aziz, RMS, PRRI, dan Permesta. Yang C yaitu pemilu yang pertama tahun 1955. Jadi ini adalah peristiwa yang ketiga. Pemilihan umum atau pemilu sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat. Persiapan-persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu 1 di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1 yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Yang kedua tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar. Secara serentak dan tertib, seluruh warga negara yang mempunyai hak memilih mendatangi tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya. Pemilu berjalan lancar dan tertib dan melahirkan 4 partai yang muncul sebagai pemenang dalam pemilu 1955. Secara berurut ada yang pertama Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang terakhir Partai Komunis Indonesia atau PKI. D. Kemacetan konstituante. Peristiwa keempat. Pemilihan umum tahap 2 pada tanggal 15 Desember 1955 mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar. Namun antar kurun waktu dari 1956 sampai 1959, Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar tersebut. Ketidakberhasilan konstituante menyusun undang-undang dasar baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang konstituante yang menganjurkan agar konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Konstituante kemudian mengadakan sidang untuk membahas usulan tersebut dan diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemungutan suara tidak memenuhi quorum. Banyak anggota Dewan Konstituante yang tidak hadir. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua pada tanggal 2 Juni 1959. Namun sayangnya pemungutan suara kedua juga tidak memenuhi quorum. Dengan demikian terjadi lagi kemacetan dalam konstituante. Pada tanggal 3 Juni 1959,
para anggota dewan mengadakan reses atau istirahat bersidang. Ternyata reses ini tidak hanya sementara waktu, tetapi untuk selamanya. Artinya, Dewan Konstituante membubarkan diri. Itu yang terjadi pada masa demokrasi liberal ya, terkait dengan kemacetan konstituante. Yang Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai peristiwa kelima. Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Letjen Ahad Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959 ya, untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, sehingga dikeluarkanlah larangan bagi semua kegiatan politik. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerah-daerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan dikeluarkannya dekret presiden adalah sebagai berikut. Pertama, anjuran untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante. Yang kedua, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. Dan yang ketiga, kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan atau dekret. Keputusan itu dikenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu tadi berbagai peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Nah, adapun karakteristik pada masa demokrasi liberal bisa kita nilai dan kita lihat. Yang pertama, parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar. Yang kedua, sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideologi. Yang ketiga, pengawasan yang ketat dari parlemen menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi. Yang keempat, kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti. Yang kelima, pemilu 1955 terlaksana sangat demokratis. Dan keenam, hal berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas. Dan selanjutnya, selain karakteristik juga mengalami peralihan, yaitu yang pertama, instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah. Yang kedua, pemilihan dilakukan dengan mengakhiri demokrasi parlementer dan menerapkan demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, Dekret Presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya kita akan masuk kepada masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Dekret ini dianggap menandai kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin yang berlaku dari 1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi dengan pengakuan kepemimpinan. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, dan berkembangnya pengaruh komunis serta meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik atau kita kenal dengan dui fungsi ABRI. Dalam praktik pemerintahan pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Dekret Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante, merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik demokrasi. Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya selama 5 tahun. Akan tetapi berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 1963 yang mengatakan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun tersebut. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif.
Misalnya, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, ya. Dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Di bidang legislatif, presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib Peraturan Presiden Nomor 14 1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat. Jadi berbagai penyimpangan terjadi dalam praktek demokrasi, terutama dalam bidang eksekutif. Presiden itu ikut campur tangan nih di bidang yudikatif. Dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 64 tadi, di mana di bidang legislatif presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib presiden nomor 14 tahun 1960 dalam hal DPR ini tidak mencapai manfaat. Anggota DPR tidak mencapai manfaat. Nah, adapun konsep dan tujuan dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Gagasan ini dikenal sebagai konsep Presiden 1957. Terdapat dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut. Di antaranya yang pertama, pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Penyelewengan demokrasi terpimpin. Ide demokrasi terpimpin digagas oleh Presiden Soekarno sejak awal tahun 1957 dan kemudian dijelaskan dalam sidang konstituante tanggal 22 April 1957. Seharusnya demokrasi terpimpin sebagai suatu sistem pemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada prakteknya tidak demikian. Demokrasi terpimpin justru mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, tidak mengindahkan quorum dan oposisi, serta tidak menghendaki pemungutan suara. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPR gotong royong yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat sendiri oleh presiden. Begitu pula dengan pembentukan dan penyusunan lembaga-lembaga negara tertinggi lainnya seperti MPRS dan DPAS. Dengan demikian, dikutip dari tulisan bertajuk Ranjangan Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 yang terhimpun dalam Buletin MPRS tahun 1967, pelaksanaan demokrasi terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pelaksanaannya, justru terjadi beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat posisi presiden sangat kuat dan berkuasa. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan jenis demokrasi lain? Nah, kita bisa lihat dari ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat. Ciri pertama demokrasi terpimpin adalah adanya lembaga perwakilan rakyat. Setelah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno mencoba mengikuti aturan yang ada di dalamnya. MPRS, DPRS, dan DPAS dibentuk. Hanya saja, lembaga negara yang seharusnya menjadi ciri demokrasi ini, semua anggotanya dipilih oleh presiden. Beberapa jabatan bahkan dipegang secara rangkap. Ini menyebabkan lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak independen. Yang kedua, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Pada saat demokrasi parlementer, presiden berkedudukan hanya sebagai kepala negara. Menteri-menteri dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sebagai kepala pemerintahan ada Perdana Menteri. Demokrasi terpimpin kembali merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Menteri-menteri diangkat untuk membantu tugas presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian, kabinet yang dibentuk kembali kepada kabinet presidensial. Yang ketiga, kekuasaan presiden tidak terbatas.
Semua urusan negara tergantung pada presiden. Presiden menunjuk anggota lembaga negara dan ketuanya. Sementara anggota lembaga negara tersebut ada pula yang menjabat sebagai menteri. Akibatnya, semua berada di bawah kekuasaan presiden. Bahkan Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, sebuah pengangkatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, dibentuknya poros Nasakom. Nasakom merupakan singkatan dari nasionalis dan komunis, ya. Nasakom tadi merupakan singkatan dari nasionalis dan komunis. Di sini merupakan penyatuan ide Soekarno yang ingin merangkul kaum nasionalis dan komunis di bawah naungan negara Indonesia. Padahal komunis merupakan ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, sesuatu yang tidak hanya melanggar Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga Pancasila. Yang kelima, penyederhanaan partai. Pada awalnya, penyederhanaan partai merupakan bagian dari menghapuskan kepentingan partai dan golongan yang sangat mendominasi. Namun, pada prakteknya, penyederhanaan partai termasuk pada pembubaran partai-partai yang tidak sejalan dengan pemerintah. Yang keenam, peran serta ABRI dalam politik. Saat demokrasi terpimpin, ABRI menganut dua fungsi, yaitu peran sebagai pelindung negara sekaligus dalam kegiatan politik. Akibatnya, peran ABRI yang lebih utama banyak ditinggalkan. Yang ketujuh, kebebasan pers dilarang. Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin, tidak semua orang bebas menyuarakan pendapatnya. Padahal hal itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah melarang kebebasan pers, siapa saja mengkritik pemerintah maka akan ditangkap. Yang kedelapan, berlaku politik mercusuar. Kelompok atau perorangan yang identik dengan Barat dan Amerika dilarang. Pemerintah saat itu memberlakukan politik mercusuar, politik yang didominasi atau berkiblat ke Cina sebagai negara komunis. Nah, itu tadi tentang demokrasi terpimpin. Nah, adapun karakteristik dari demokrasi terpimpin, yang pertama, sistem kepartaian melemah karena kekuasaan presiden yang semakin besar. Yang kedua, peran kontrol DPR gotong royong atau DPR GR melemah. Yang ketiga, pemilu tidak terselenggara. Yang keempat, upaya konsolidasi kekuasaan politik dengan cara pembentukan kabinet gotong royong yang mewakili semua fraksi dan partai. Yang keenam, upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara pembentukan Dewan Nasional yang dibentuk dari golongan fungsional, yaitu terdiri dari wakil buruh, petani, pendeta, ulama, wanita, dan lain-lain. Yang keenam, sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Yang ketujuh, kewenangan daerah terbatas. Dan yang kedelapan, kebebasan pers dibatasi, sejumlah media dibredel. Adapun peralihan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, pertama, kudeta gagal PKI lewat G30 SPKI pada 1965. Yang kedua, kepemimpinan yang dijalankan tidak memperbaiki kemelut ekonomi dan sosial. Yang ketiga, Soekarno tersingkir dari kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto. Nah, itu tadi masa demokrasi terpimpin. Kita lanjut kepada yang ketiga, itu adalah demokrasi Pancasila. Saya semangat ya untuk seluruh mahasiswa untuk menyimak materi kita. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya 330 SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Untuk meluruskan dari penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPPS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi selektif selama 5 tahun. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, demokrasi pada masa ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Karena dalam demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Karena rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu juga dengan partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Akan tetapi, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praksis atau penerapan.
Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Sejarah penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia dimulai sejak meredupnya Orde Lama lalu digantikan oleh Orde Baru. Secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ajak Sudrajat melalui tulisan bertajuk Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah tahun 2015 mengungkapkan dasar-dasar konstitusional demokrasi di Indonesia sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965. Tetapi istilah demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahirnya Orde Baru setelah tahun 1966. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita masuk kepada sejarah dan pengertian demokrasi Pancasila. Masih dalam tulisannya, Ajat Sudrajat menyebut bahwa istilah demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, jadi demokrasi Pancasila itu lahir karena atas reaksi terhadap demokrasi terpimpin oleh pemerintahan Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai menurun usai terjadinya peristiwa gerakan G30 SPKI atau 30 September 1965. Saat Orde Baru lahir, pemerintah terpimpin mendapat penolakan keras. Soeharto yang kemudian menjadi Presiden RI setelah Soekarno dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan integrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nugroho Noto Susanto merumuskan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kendati begitu, dalam penerapannya selama era Orde Baru, demokrasi Pancasila tidak berjalan sebagaimana yang didambakan, ya. Soeharto menjalankan pemerintahan yang represif dan terkesan manipulatif. Dalam sistem politik Orde Baru, tulis Ajat Sudrajat, jajaran militer yang tidak ikut memilih langsung diberi jatah wakil di DPR MPR sebanyak 100 orang atau sekitar 20%. Selain itu, mereka juga banyak menduduki jabatan strategis baik di kabinet, birokrasi maupun kegiatan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru yang banyak melibatkan militer berusaha membatasi ruang gerak partai politik maupun organisasi yang pro-demokrasi. Itu tadi yang terjadi pada masa demokrasi Pancasila. Adapun dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang seharusnya, ya, dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2014 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, azas atau prinsip utama demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti bahwa pengambilan keputusan dengan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah bersama. Mufakat adalah hasil yang disetujui dari pembahasan bersama untuk membulatkan pendapat bersama. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan keputusan berdasarkan kehendak atau pendapat orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kedaulatan pendapat bersama. Ya, sehingga tercapai kebulatan pendapat bersama. Musyawarah mufakat harus berpegang teguh pada hal sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah mufakat bersumberkan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan yang kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Terdapat 10 pilar atau prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang pertama, demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa.
Jadi jika demokrasi yang tidak berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa akan mengakibatkan demokrasi yang kebablasan yang tidak mementingkan aspek Tuhan. Jadi kita itu bersikap semena-mena, sewenang-wenang gitu, sesuai dengan syahwat, sesuai dengan nafsu, sesuai dengan kepentingan pribadi, sesuai dengan kehendak egois gitu. Nah, itu mengakibatkan bahwa banyak terjadi berbagai bentuk kebijakan atau berbagai bentuk penerapan dalam proses pelayanan ataupun tata kelola pemerintahan dan negara yang selalu mengakibatkan semena-mena atau tidak sesuai dengan bagaimana kesejahteraan rakyat. Nah, seperti itu. Jadi demokrasi itu harus berketuhanan yang Maha Esa. Harus taat asas, taat konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri bukan dengan kekuatan naluri, bukan dengan kekuatan otot atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, jadi bagaimana rakyat itu memiliki atau memegang kedaulatan dalam batas-batas tertentu, dipercayakanlah kedaulatan tadi kepada wakil-wakil rakyat, dan hendaknya wakil-wakil rakyat bertindak, berperilaku gitu kan, bersikap, bekerja sesuai dengan aspirasi, sesuai dengan tuntutan maupun kebutuhan rakyat, sesuai dengan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan atau division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan atau check and balance. Selanjutnya yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Nah, selanjutnya yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota.
Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, itu tadi tentang pilar-pilar ya, pilar prinsip demokrasi. Nah, kita masuk kepada tentang bagaimana sih karakteristik dari demokrasi Pancasila. Yang pertama, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat tinggi. Yang kedua, partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya. Yang ketiga, pemilu terselenggara teratur setiap 5 tahun. Yang keempat, tidak ada pergantian kekuasaan politik. Soeharto berkuasa selama 5 periode pemilu. Yang kelima, rekrutmen politik bersifat tertutup. Dan yang keenam, peran militer sangat kuat dengan konsep fungsi ABRI. Yang ketujuh, kebebasan pers dibatasi. Pemberedelan media massa kerap terjadi. Adapun peralihan yang terjadi pada masa demokrasi Pancasila, yang pertama, di akhir Orde Baru, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung. Yang kedua, demonstrasi massa dimotori mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto. Yang ketiga, pemerintahan mandek akibat sebagian besar menteri mengundurkan diri. Dan yang keempat, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Jadi pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan langsunglah naik pada waktu itu Presiden B.J. Habibie. Nah, itu tadi tentang demokrasi Pancasila. Tadi ada kesalahan penulisan, itu ada 8 pilar ya demokrasi Pancasila, bukan 10. Nah, itu tadi tentang demokrasi Pancasila kita dari tahun 1966 sampai 1998, atau dikenal juga dengan demokrasi Orde Baru atau Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang demokrasi reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi dari tahun 98 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Terdapat beberapa indikator pelaksana demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, berlakunya sistem multipartai. Diberlakukan ini terlihat pada pemilihan umum tahun 1999. Masa ini kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Karakteristik periode reformasi merupakan demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi pada periode reformasi adanya pemilu lebih demokratis. Terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Pola rekrutmen politik terbuka, hak-hak dasar warga negara. Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan publik, rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya. Adapun karakteristik pada masa demokrasi reformasi, yang pertama sistem pemerintahan presidensial, yang kedua parlemen terdiri dari banyak partai atau multipartai, yang ketiga sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah, yang keempat lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD, yang kelima desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah, yang keenam kebebasan pers lebih baik, dan yang ketujuh dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK. Nah, itu tadi tentang sistem politik kita dari masa ke masa yang telah berlangsung dari sejak masa demokrasi liberal sampai pada masa demokrasi reformasi yang masih berlangsung pada saat ini. Tentunya dinamika perubahan demokrasi tadi seiring dengan bagaimana dinamika perkembangan masyarakat dan juga pemerintahan. Tapi tentunya kita sebagai masyarakat juga harus terus mengawal pemerintah dengan lebih baik. Mengkritisi kebijakan-kebijakan dan juga melakukan pengawasan dan kontrol yang baik serta memberikan masukan-masukan baik kepada pemerintah kita. Baik, itu tadi demikian materi kita pada hari ini tentang sistem politik Indonesia. Nah, saya mohon maaf atas kesalahan dalam penyebutan, penyampaian dan juga perkataan serta kesalahan dalam penulisan ataupun juga tipe-tipe. Nah,
khilaf dan kesalahan itu murni dari saya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata kuliah perkuliahan selanjutnya.